Hai, di sini Wirafa. Di sini saya akan membahas tentang buku detek-detek matematika wajib yang bagian pertamanya itu membahas tentang deteksi kemampuan yang bertujuan untuk mendeteksi kemampuan kita. Langsung saja kita mulai di soal nomor 1. Bilangan berikut yang lebih kecil daripada minus 704.412. Dalam garis bilangan kita tahu kalau ada titik 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sisi kiri ada min 1, min 2, min 3, min 4. Semakin ke kiri itu lebih besar, semakin ke kiri itu lebih kecil, dan semakin ke kanan itu lebih besar. Jadinya otomatis sekian, dan ini minus 7.412. Nah, selanjutnya itu berarti 8.124. Yang 6.000 di sini, 6.000 sekian. Ini 2.000 di sini, 2.000 sekian. Terus yang 4.000 ikut di sini. Yang paling kecil di pojokan sini itu 8.124. Pertanyaannya sekali lagi itu mencari yang terkecil. Jadinya apa? Jadinya di jawabannya bakal yang 8.000 ini. Jawabannya B, nomor 1 jawabannya B. Kemudian kita berlanjut ke nomor 2. Bagaimana nomor 2 itu? Nah, ini adalah pilihan benar atau salah. Yang benarnya itu lebih dari 1. Perlu diingat itu. Dan kalau pangkat kayak gini, yang pangkatnya semakin kecil itu ya hurufnya lebih makin kecil, sedangkan yang pangkatnya lebih besar ya hurufnya lebih besar. Gitu aja. Pemani 6.000 6,38 kali 10 pangkat 3 itu berarti bilangan aslinya 6.380. Udah 10 pangkat 3 itu berarti 1000. 10 pangkat 4 itu berarti 10.000. Sudah paham di sini? Jadi pangkatnya itu berarti 0 di belakang 1. 0 setelah 1 itu ada berapa? Kalau pangkat 3 berarti ada 3. Kalau pangkat 4 ya berarti ada 4. Begitu. Sudah paham? Berarti kita cari bagaimana cara menjawab pertanyaan ini. Pernyataan pertama, jari-jari planet Uranus lebih panjang daripada jari-jari planet Venus. Apakah ini benar? Coba. Yang Uranus yang mana? Yang Uranus kan yang ini.
Terus yang Venus ini kita lihat ini 10.000 pangkatnya 4, yang ini 1000 karena pangkatnya 3. 10.000 sama 1000 besaran mana? Ya besaran yang 10.000. Jadi otomatis Uranus itu lebih besar, meskipun yang ini itu angka yang di sini itu 2. Berarti jawaban untuk pernyataan ke-1, jari-jari planet Uranus lebih panjang daripada jari-jari planet Venus, itu pernyataan yang benar. Pernyataan 1 benar. Selanjutnya, jari-jari planet Mars lebih panjang daripada jari-jari planet Neptunus. Planet Mars yang mana? Planet Mars yang ini. Planet Mars itu yang ini. Planet Neptunus itu yang ini. Pangkatnya lebih besar yang Neptunus. Kita lihat pangkatnya aja, nggak usah dihitung manual. Jadi otomatis lebih besar Neptunus. Lah kok nih, kok pernyataan di sini menyatakan salah? Pernyataan di sini kok menyatakan Mars lebih panjang? Salah. Karena Mars itu pangkatnya cuma 3, sedangkan Neptunus itu pangkatnya 4. Jadi pernyataan kedua itu salah. Selanjutnya, selisih panjang jari-jari planet Merkurius dan Neptunus adalah 400 km. Kita coba untuk menghitung ya. Apakah ini benar atau salah? Pertama, kita hitung dulu ini. Merkurius itu yang sini, yang Neptunus itu yang ini. Ini memang sekelas sama, tapi jangan lengah guys. 248 kali 10.000, berarti nolnya di belakang 2, 2000, 24.800. Yang Merkurius itu cuman pangkatnya 3, berarti 2440. Coba dikurangin. Ini hasilnya 60, ini hasilnya 3, ini hasilnya 2, ini 2. 2, 3, 60 km. Berarti ini salah dong, otomatis. Karena kenapa kok bisa 400 padahal itu 2, 3, 60 km. Selanjutnya, pernyataan ke-4. Selisih panjang jari-jari planet Jupiter dan Saturnus adalah 11.200. Apakah benar? Apakah benar seperti itu? Kita cari yang Jupiter itu yang mana, yang Saturnus itu yang mana. Kita coba cari yang Jupiter itu yang ini, yang Saturnus yang ini. Ini kan masih koma tanpa kalian tahu
sama dengan pangkat. Kita coba ubah. 7,15 kali 10 pangkat 4 itu berarti nolnya hilang 2, berarti tambah 2 lagi 7. Nolnya hilang 2, berarti tinggal 100 tambah 2, 71.500. Yang ini juga sama-sama 4, berarti 60.300. Kita buat yang ini aja. Kalau dikurangin 500 kurangi 300 itu, kalau dikurangin yang 500 kurangi 300 itu 200, yang 71 kurangi 60 itu 11, berarti 11.200. Cocok, berarti benar. Yang nomor 3, selisih panjang jari-jari planet Bumi dan Venus. Kita cari yang Bumi itu yang mana, yang Venus itu yang mana. Bumi di sini itu ini, yang Venus itu ini. Ya, terus kita hitung selisihnya. Kita hitung manual. 638 berarti 6,5 kali 10 pangkat 3, nolnya kurangi 2, tinggal 1, berarti 6050, berarti 30, ini 330 hasilnya. Dan ini enggak, nolnya kelebihan 1, berarti ini salah. Jadi di soal nomor 2, pernyataan 1 benar, pernyataan kedua salah, pernyataan ketiga salah, pernyataan keempat benar, pernyataan kelima salah. Begitu. Ini cukup cepat caranya. Kalau yang pernyataan 1 dan 2 itu dihitung, dilihat pangkatnya lebih besar lebih kecil kan. Kalau pangkatnya sama, berarti yang dihitung yang depannya sini, yang depannya sini. Terus yang pernyataan ini selisih, berarti perlu diingat kalau 10 pangkat 4 itu hasilnya 10.000, kalau 10 pangkat 3 itu hasilnya 1.000. Nol yang di belakang 1 ini ada berapa? Itu gampangannya gitu. Oke teman-teman, sekarang kita ganti ke nomor 3, karena yang nomor 2-nya sudah. Kita lihat nomor 3 itu kayak apa. Kita baca, sekelompok pemuda bertugas mengurus lahan parkir di sebuah tempat wisata. Setiap hari mereka mencatat banyak kendaraan yang terparkir di lahan tersebut. Biaya parkir untuk sepeda motor sebesar 2.000. Ditandain 2.000, dan untuk mobil sebesar 5.000. Pada suatu hari mereka memperoleh pemasukan sebesar 300.000. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Kita lihat pernyataan pertama, banyak kendaraan terparkir pada hari itu, ada 40 sepeda motor dan 44 mobil. Kita coba. Motor itu 2.000 ya. Mobil itu ada 5.000. Berarti kalau 40 motor, 40 kali 2 80. Tambah 03 80.000. Ya mobil ada 44. 40 kali 5 200. 4 kali 5 20.000. 20 berarti 220.000. Kalau dijumlahin hasilnya 300. Oke. Selanjutnya, berarti ini kan benar 300, gak lebih gak kurang, benar.
Selanjutnya pernyataan kedua. Tapi kalau pernyataan yang kayak gini kan formatnya sama dan udah benar di pernyataan 1, berarti pernyataan 2-nya biasanya salah. Tapi kita coba cek. 100 motor berarti kan 200.000 tambah 40 mobil, 40 kali 5 200 berarti 200.000. Nah ini hasilnya 400. Otomatis karena ini lebih daripada 300, ini pernyataan kedua dari nomor 3 salah. Selanjutnya kita beralih ke pernyataan terakhir, pernyataan 3. Selisih antara banyak mobil dan sepeda motor kurang dari 5 kendaraan. Mencari selisih, kita lihat yang benar ini, pernyataan yang benarnya. 44 dan 40 motor itu berarti kan selisihnya ada 4 kendaraan doang. Berarti kalau 4 kan kurang dari 5, berarti nomor pernyataan 3 itu benar. Jadi untuk nomor 3 pernyataan yang benar itu pernyataan 1 dan 2, pernyataan 1 dan 3, sementara pernyataan kedua salah. Oke, dilihat dulu di screenshot atau apa. Kita beralih ke nomor 4. Kalau soal seperti ini itu lebih baik diperiksa satu-satu dan nggak terlalu banyak makan waktu kok. Nah ini yang ini dicek, ini benar kan? 2 tambah 2 tambah 2 benar. Tapi yang ketiga 2 kali 2 4, hasilnya 4, terus dikurangi 1 tambah 3, 4 kurang 1 3. Sebentar, yang ini selanjutnya yang keduanya 2 kali 2 kan 4, terus y nya kan sama dengan 2, berarti min 2 tambah z nya 2, 4 kurang 2 2, 2 tambah 2 4, dan tidak sama dengan 6, berarti ini salah. Ini tidak sama dengan 6, tidak sama dengan 6, berarti salah. Ini salah. Kemudian yang pernyataan 3 ini benar, 2 tambah 1 3, 2 tambah 1 2 tambah 1 itu 3, terus 3 2 tambah 1 3 tambah 3 6. Dicek yang 2 berarti kan 2x, berarti kan 2 kali 2 4, 4 kurang 1 3, kurang 1 3 tambah 3 6, benar. Yang ketiga 2 kali 3 6 tambah 1 min 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7, 7 kurang 6 1, benar. Ini benar. Terus kita lihat pernyataan 3. Berarti kan kita pakai yang ini kan, min 2 kali 2, x nya 2 tambah 3y, y nya itu 1, min 3z, min 3z, min 2z, z nya itu kalau kita lihat di sini ada 3, jadi kan min 4 tambah 3 min 9, min 1, z nya itu 66, sorry 6, 1 min 4 tambah 3 min 1 min 7, berarti ini salah.
Kemudian kita lihat pernyataan yang keempat. Ini salah kan? Ini salah. Pernyataan yang keempat. Berarti min 2. Sorry, ini salah. Kita ulang. 3 ini 2, 3x berarti 2 tambah y nya 1 min 2z, z nya itu 3, berarti kan 6 tambah 1 min 6, berarti 1 hasilnya. Ya kayak ini, yang kayak pernyataan yang di sini kayak gini kan, berarti ini ikutan salah. Kemudian pernyataan yang keempat, min 2x, x nya 2 tambah 3z, y nya itu 1 min 3z, z nya itu 3, min 2 kali 2 min 4 tambah 3 kali 1 3, min 3 kali 3 min 9, min 4 tambah 3 1 1 min 1 min 1 dikurangi min 9, min 1 dikurangi 9 itu min 10, berarti benar. Selanjutnya pernyataan terakhir dari nomor 4, yaitu pernyataan 5. Hasil x plus 3z tambah 2z adalah 11. X nya itu berapa? X nya 2 tambah 3z, y nya itu 1 tambah 2z, z nya itu 3, 2 tambah 3 tambah 6, 2 tambah 3 5, 5 tambah 6 11, berarti benar kan. Kalau dicek satu-satu ya kayak gini. Ini nomor 4 sudah selesai, dan pernyataan yang benar itu pernyataan 1, 4, dan 5. Untuk pernyataan 1, yang benar itu pernyataan 2, 4, dan 5. Untuk pernyataan 1 dan 3 itu salah. Gampang ini. Selanjutnya kelihatannya agak tricky, tapi ini gampang juga. Ini pakai cara saya aja. Kalau ada 5 di sini berarti ini 5, ini 6, berarti ini 6. Kebalikannya, berarti garis untuk yang ini itu ya, ini garisnya ini, berarti satunya ini untuk garis yang ini. Terus kita lihat tanda perbedaan samaannya. Untuk 5x tambah 6y lebih besar daripada 30, garis kalian ini kalau lebih besar berarti di atas, berarti gini. Oke. Untuk min 2x tambah y, garisnya kan yang ini kurang dari, berarti kalau kayak gini miringnya cenderung tegak, ini berarti di kiri kurang, kalau lebih di kanan kan kurang, berarti gini. Ini dibedain ya, ini kita pakai kuning, jadi gini. Terus z, garis z itu yang ini, berarti kita cari setengahnya, itu yang di sini. Kalau dilihat ini berada di garis 3, berarti jawabannya adalah daerah 3. Nomor 5, jawabannya yang C, daerah 3. Selanjutnya kita beralih ke nomor 6. Kita lihat bacaannya.
Ini soal bacaan, harus teliti kalau soal bacaan. Bu Widya membeli makanan siap saji dalam kemasan toples kecil dan toples besar. Toples kecil dan toples besar. Satu toples kecil memuat 15 makanan dan toples besar 24 biji makanan. Bu Widya ingin membeli makanan paling sedikit 30 toples. Jumlah makanan yang ia inginkan paling sedikit adalah 600 biji. Jika X mewakili banyak toples kecil, X-nya itu toples kecil dan Y-nya toples besar, maka model matematika dari permasalahan tersebut adalah berarti toples kecil dan toples besar itu jumlahnya tidak boleh lebih dari 30. Kalau ditulis berarti X tambah Y itu tidak boleh. Minimal paling sedikit ya, paling sedikit itu 30. Kalau minimal 30 toples berarti kan nanti gini bentuknya. Tapi kan ini yang dicari yang paling sedikit ya. Berarti yang kita lain. Kemudian jumlah makanannya ada 600 biji. Berarti kan toples kecilnya itu adalah toples kecilnya ada 15X. Toples besarnya ada 24Y. Itu jumlahnya nggak boleh minimal lebih dari 600, minimal 600 biji. Tapi kan di sini nggak ada. Berarti kita sederhanakan dulu. Ini bagi 3 semua. 15 bagi 3 5X, 24 bagi 3 itu 8Y, 600 bagi 3 itu 200. Otomatis yang Y-nya itu nggak boleh negatif. X dan Y itu tidak boleh negatif karena itu jumlah barang. Itu gini, jadi simbolnya gini. Kita cari ini benar, terus yang ini benar, terus yang ini benar juga. Berarti nomor A benar, tapi tahan dulu. Yang ini benar, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Berarti benar jawabannya itu yang A. Berarti nomor 6 jawabannya itu yang A. X tambah Y lebih besar daripada 30. 5X tambah 8Y itu lebih besar atau sama dengan 200. X itu lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Jawabannya nomor 6 jawabannya yang A. Selanjutnya kita beralih ke nomor 7. Nomor 7 berbunyi, sebuah perusahaan konveksi memiliki keahlian dalam memproduksi 2 model pakaian eksklusif, yaitu model 1 dan model 2. Untuk model satunya itu dibutuhkan 2 meter kain brokat dan 1 meter kain polos. Untuk yang model 2-nya itu dibutuhkan 1,5 meter kain brokat dan 1 meter kain polos. Untuk kain brokatnya sendiri itu ada cuman di gudang stoknya 360 meter dan untuk kain polos 200 meter kain polos. Harga jual untuk pakaian model 1 itu adalah 200.000 per potong, dan untuk kain model 2 itu 180.000 per potong. Dan manajer perusahaan konveksi ingin mengambil keputusan strategis untuk memaksimalkan pendapatan dengan mempertimbangkan batasan persediaan kain.
Tentukan semua pernyataan berikut yang benar terkait dengan situasi dan hasil optimalisasi pendapatan. Jawaban benar lebih dari 1. Kita cek pernyataan 1. Jika perusahaan konveksi hanya memproduksi pakaian model 1, jumlah maksimum yang dapat dibuat adalah 180 potong, dan pendapatan dari strategi ini adalah 36 juta. Kita cek model 1. Bentar, tapi kita perumpamaan nih ya. Model 1 kita buat saja itu X. Untuk model 2 itu buat Y. Berarti 2X tambah 1,5 Y itu sama dengan minimal 360 untuk kain brocade. Untuk model 2 ya, untuk kain polosnya X tambah Y tidak boleh lebih dari 200. Untuk fungsi pendapatan itu 200 X tambah 180 Y. Kita lihat untuk model 1. Model 1 itu diperlukan 2 meter kain brocade. Berarti 360 bagi 2 itu 180. Dan 1 meter kain polos. Dari 200 kain polos dibutuhkan cuma dibutuhkan 1. Jadi 200. Karena dalam memproduksi satu model itu dibutuhkan keduanya, berarti kita mengikuti yang jumlah paling sedikit, yaitu 180. Berarti benar. Yang dihasilkan itu 120 potong. Dan keuntungannya berapa? Kita substitusi. Jadi kan ini kayak kali 200.000 tadinya 36 juta gitu. 200.000 berarti benar. Pernyataan nomor 1 dinyatakan benar. Selanjutnya, pernyataan nomor 2. Perusahaan konveksi tidak mungkin memproduksi 100 potong pakaian model 1 dan 50 potong pakaian model 2 secara bersamaan karena keterbatasan kain brocade. Kita lihat fungsi dari kain brocade. Kan itu 2X tambah 1,5 Y tidak boleh lebih dari 360. 2X X-nya itu 100, berarti 2 kali 100 200. 1,5 Y, Y-nya itu 50. 50 kali 1,5 itu 75 Y. Tidak boleh dari 360. 200 tambah 75 itu 275, dan ini tidak lebih dari 360. Berarti jawabannya masih bisa. Berarti pernyataan 2 salah. Kenapa? Karena di sini bilangnya itu tidak mungkin. Padahal itu mungkin, masih bisa dilakukan. Kemudian pernyataan nomor 3. Perusahaan konveksi tidak mungkin memproduksi 80 potong pakaian model 1 dan 110 potong pakaian model 2 secara bersamaan karena keterbatasan kain polos. Kita cek fungsi dari kain polos itu sendiri. X tambah Y tidak boleh lebih daripada 200. X-nya itu ada 80 dan Y-nya itu ada 110. Kalau dijumlah-jumlah ini cuma 190 doang. Dan ini tidak lebih dari 200. Berarti jawabannya berapa? Berarti ini masih bisa. Ini masih bisa. Pernyataan ketiga juga salah karena di sini bilangnya juga tidak mungkin.
Sama seperti pernyataan kedua, hikmahnya jangan bilang dulu tidak mungkin kalau belum mencoba. Untuk selanjutnya beralih ke pernyataan nomor 4. Kombinasi produksi yang menghasilkan pendapatan maksimum adalah 120 potong pakaian model 1 dan 80 potong pakaian model 2. Berarti ini pakai seperti itu sih ya. Kita lihat X tambah Y itu tidak boleh lebih dari 200. Kita buat saja kayak gini. X tambah Y sama dengan 200. Udah. X tambah Y kan 200. X nya berarti 200 dikurangi Y. Kita substitusi kebersamaan yang kain bergerak. Ini kan persamaan kain polosnya. Yang bunyinya 2X tambah 1,5 Y sama dengan 360. 2 X nya itu 200 min Y tambah 1,5 Y sama dengan 360. 2 kali 200 400 tambah min Y kali 2 min Y. Jadi ini min Y kali 2 min 2Y tambah 1,5 Y sama dengan 360. Min 2Y tambah 1,5 Y kan berarti 0 negatif 0,5 Y. Dari 360 400 nya pindah ke was, berarti kan 360 dikurangi 400, hasilnya itu min 40. Dan kedua ruas itu dibagi 1 atau negatifnya itu dicoret, berarti kan 0,5 Y sama dengan 40. 0,5 itu sama dengan setengah Y. Ini kan kali, berarti pindah ruas itu pindah ruas atau keduanya itu dibagi setengah. 40 dibagi setengah itu sama dengan 40 dibagi dikali 2, berarti Y sama dengan 80. Kembali lagi ke fungsi kain polos. X tambah Y itu kan 200. Kalau Y nya itu 80, berarti X nya itu 120 yang didapat dari 200 kurangi 80. Berarti jawabannya itu di sini benar. Selanjutnya kita beralih ke pernyataan kelima atau terakhir dari soal nomor 7 yang berbunyi, apabila perusahaan konveksi hanya memproduksi pakaian model 2, jumlah maksimum yang dapat dibuat adalah 200 potong dengan pendapatan total sebesar 36 juta rupiah. Untuk memproduksi model 2, pakaian model 2 itu dibutuhkan 1,5 kain brokat atau yang ada di gudang itu dibagi 1,5, 360 bagi 1,5, hasilnya 240. Nah, untuk kain polosnya itu kan ada 200. Untuk model 2 nya itu cuma butuh 1 meter doang. 200 bagi 1 ya 200. Kita mengikuti yang paling sedikit, berarti yang 200. Berarti benar kalau cuma mampu membuat 200 potong model 2. Nah, pendapatannya gimana? Untuk model 2 ikut dihargai 180.000. Ini 180.000 potong. Berarti
200 kali 180.000 36 kali 2 18 kali 2 hasilnya 36. Berarti ini sama saja 36 juta. Berarti ini benar. Dilihat dari soal nomor 2 dapat diketahui pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah, pernyataan 3 salah, pernyataan 4 benar, pernyataan 5 benar. Inilah hasil perhitungan soal nomor 7. Kita mengerjakan nomor 8 yang berbunyi tentukan fungsi-fungsi f(x) yang memiliki domain x aksen sedemikian sehingga x lebih besar daripada 2, di mana x merupakan bagian dari bilangan real. Jawaban benar lebih dari 1. Pertama, kita pahami dulu kalau suatu fungsi atau bilangan yang di dalam akar itu haruslah lebih atau sama dengan 0. Berarti x min 2 itu harus lebih sama dengan 0. Keduanya ditambah 2, kedua ruas ditambah 2. X min 2 tambah 2 berarti cuma misalkan x, dimana 0 tambah 2 itu menghasilkan 2. Hasilnya x lebih besar daripada 2. Ini memenuhi syarat yang ini. Berarti ini benar. Nah, ini beda. Di kasus ini x akar x min 2 menjadi penyebut, di mana dalam pembagian itu tidak boleh penyebutnya sama dengan 0. Kenapa? Karena jika suatu bilangan dibagi angka 0, hasilnya akan tangga. Jadi di sini bukan lebih atau sama dengan 2 lagi, lebih atau sama dengan 0. Ini haruslah lebih sama dengan 0, tidak boleh sama dengan. Keduanya ditambah 2 berhasilkan x lebih besar daripada 2. Yang ini tidak memenuhi persyaratan x lebih besar atau sama dengan 2, karena 2-nya itu tidak termasuk. Jadi ini salah. Ini salah. Yang nomor pernyataan ketiga. Di sini akar x min 2 menjadi pembilang. Itu nggak apa-apa kalau sama dengan 0. Karena 0 dibagi bilangan apapun hasilnya kan 0. Ini sama seperti yang pernyataan awal. Keduanya yang min 2 pindah ruas hasilnya seperti ini, dan ini memenuhi. Benar, x lebih besar atau sama dengan 2 memenuhi. Kemudian yang ini agak beda, tapi ujung-ujungnya sama saja. Coba dihitung. Kedua ruas ditambah 4 menghasilkan 2x lebih besar atau sama dengan 4. Kedua ruas dibagi 2, hasilnya x lebih besar daripada 2. Ya, ini sama kan? Berarti ini benar. Selanjutnya, pernyataan kelima yang menyatakan seperti ini. Kalau dilihat ini formatnya sama, di mana akar x min 2 menjadi penyebut, dan ini hasilnya sama saja seperti yang perhitungan pernyataan kedua. Berarti ini salah. Dapat dilihat dari nomor 8, pernyataan 1 itu benar, pernyataan 2 salah, pernyataan 3 benar, pernyataan 4 benar, dan pernyataan 5 salah. Ini hitungannya.
Yang perlu diingat adalah yang di dalam kurung, yang di dalam akar itu harus lebih sama dengan 0. Jika menjadi penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau enggak, nanti hasilnya akan menjadi tak hingga. Begitu konsepnya. Selanjutnya kita beralih ke nomor 9. Di nomor 9 ini komposisi fungsi komposisi biasa. Yang kalau ada gini, f bundakan gx, ini bisa ditulis seperti ini, f komposisi gx. Gx-nya berapa? Gx-nya itu x plus 2. Berarti yang untuk fungsi fx-nya itu nanti disubstitusi x tambah 2 ini. 2 x kuadrat, x-nya diganti x tambah 2 kuadrat min 3x. X-nya diganti tambah 4. 2 x tambah 2 kuadrat hasilnya dihitung manual. Kalau mau hitung manual nanti kayak gini, dikali silangan saja. Nanti hasilnya bakal temu x kuadrat tambah 4x tambah 4 min 3 kali x min 3x min 3 kali 2 min 6 tambah 4. 2 kali x kuadrat 2x tambah 2 kali 4x 8x. 2 tambah 2 kali 4 8 min 3x min 6 tambah 4. Yang kayak seperti ini, yang sama dikelompokkan yang sama 2x itu sendirian, dia punya variabel x cuma 3 sama 8. 8x min 3 sama dengan 5x. 8 kurang 3 5 kan, tambah 8 kurangi 6 2. 8 kurangi 6 2 tambah 4. 2 tambah 4 6. Berarti hasilnya 2x tambah 5x tambah 6. Yang mana itu ini ada kelebihan soal. Jadi jawaban untuk nomor 9, nomor yang mempertanyakan fungsi komposisi, hasilnya itu 2x kuadrat tambah 5x tambah 6. Begini hitungannya. Selanjutnya nomor 10. Diketahui barisan arit matematika 5, 8, 11 dan 14. Tentukan semua pernyataan berikut yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Pernyataan pertama, suku pertama dari barisan arit matematika tersebut adalah 5. Yang pertama sendiri itu 5, benar. Beta dari barisan arit matematika tersebut adalah 4. Beta didapatkan dari bilangan kedua, bilangan depan dikurangi bilangan belakang. 8 kurangi 5 itu 3. 8 ke 11 itu cuma butuh 3. Dan itu bedanya berarti 3. Ini harusnya 3, bukan 4. Berarti ini salah. Suku kelima barisan arit matematika tersebut adalah 17. 14 tambah 3 itu 17, benar. Lah, kan dari pernyataan 1 ke pernyataan 3 kita menghitungnya secara manual. Untuk sekarang mencari suku ke-10 kita menggunakan rumus. Meskipun bisa untuk menghitungnya secara manual, tapi itu akan memakan waktu, jadi kita akan menggunakan rumus saja. Rumus untuk bilangan arit matematika itu UN tambah A, yaitu bilangan awal, N kurangi 1 kali B. Ini bilangan awal, ini yang dicari, ini beda. Berarti suku ke-10 berarti U10. Bilangan awalnya 5 tambah 10 kurangi 1 kali bedanya 3. 5 tambah 9
kali 3 itu 5 tambah 27, hasilnya 33. Hasilnya menyatakan 33, maaf, hasilnya menyatakan 32. Kok di pernyataannya 27, berarti pernyataannya itu salah. Selanjutnya kita beralih ke pernyataan 5. Jumlah suku pertama. Kita akan menghitungnya di sini ya. Kita agak lompat. Untuk menentukan jumlah berarti kan 5 sampai ke 17. 5 suku kan. 1 2 3 4 5. Suku ke-5 ke 17 itu dihitung, dijumlahkan. Tapi ini kan ketahuan semua. Tapi ada kayak satu kasus di mana panjang bilangannya itu panjang banget. Jadi kita menggunakan rumus lagi. Sn n per 2 kali A plus UN kan. Ya, Sn-nya itu n-nya itu 5, jumlah dari 5 suku. 5 suku pertama dari 5 bagi 2, bilangan awalnya itu 5, suku pertamanya itu 5 tambah UN, suku kelima, U kelima, suku kelima itu 17. Kalau tidak lihat 5 per 2, 5 tambah 17 itu kan 22 ya. 22 bagi 2, 11. 5 kali 11, 5. 5 jawabannya ini. Terus berarti untuk nomor 10, pernyataan yang benar itu pernyataan 1, 3, dan 5. Sedangkan pernyataan 2 dan 4 dinyatakan salah atau kurang tepat. Selanjutnya kita beralih ke nomor 11 yang berbunyi diketahui suatu barisan geometri dengan suku pertama 16 dan rasio 1/2. Berdasarkan barisan geometri tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Kita perlu bedakan ya. Barisan aritmatika itu didasari oleh penjumlahan dan pengurangan. Beda. Disebutnya itu beda. 5 ke 8 itu bedanya 3. 8 ke 11 itu bedanya 3. Dan seterusnya. Kalau barisan geometri itu didasari oleh perkalian atau pembagian yang kita menyebutnya itu sebagai rasio. Kita akan bahas di soal ini. Suku pertamanya itu 16, rasionya itu 1,5, 1,2, 1/2. Setengahnya 16 itu berapa? 8. Setengah 8, 4, setengahnya 4, 2, setengah 2, 1, dan seterusnya. Kita lihat pernyataan 1. Suku keempat dari barisan geometri tersebut adalah 2. Suku 4 berarti 1, 2, 3, 4. Berikan 2 berarti benar. Jumlah suku pertama dan kedua adalah 24. Suku pertama 16, suku kedua 8. 16 tambah 8, 24. Jenis barisan geometri tersebut termasuk barisan menurun. Dari 16 ke 1 kan berarti menurun ya. Ini benar. Nah, untuk barisan yang naik berarti seumpama suku pertamanya 1, rasionya 2. Rasionya 2 berarti kan 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 2, 16. Dan seterusnya. Beginilah soal geometri dan soal barisan arit matematika. Coba tolong dicamkan dan diingat. Arit matematika itu disebut beda. Yang dipertanyakan itu beda. Didasari oleh penjumlahan dan pengurangan. Kalau geometri itu didasari perkalian dan pembagian. Disebutnya itu rasio. Begitu. Oke, sekarang kita di nomor 12.
Perhatikan gambar di samping. Ini persegi ya, cuma gambarnya kurang serk aja, kurang presisi. Tentukan semua pernyataan berikut yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Panjang AB adalah 26. Di sini kita tahu AB, CD, DE, dan FA itu terdapat tanda 2 garis, yang berarti itu sama panjangnya. Diketahui CD itu panjangnya 26, berarti DE itu juga 26, AB juga 26, FA juga 26. Berarti AB otomatis 26. Benar, pernyataan ini benar. Panjang DE adalah 14. DE itu sama aja sama AB, 26 panjangnya. Kok ini 12, berarti ini salah. Panjang busur BC adalah 22 cm. Ini dipahami kalau di sini itu berarti kita ibaratkan kayak ini seperempat lingkaran. Kalau bentuknya kayak gini berarti 90 derajat. Mencari busur lingkaran, rumusnya sudut per 360 kali keliling. Jadi kan ini 90 per 360 kali keliling lingkaran itu berapa? Keliling lingkaran itu berapa? Ayo. 2 PF. Berarti kan 90 per 360 itu bisa disamakan menjadi 1/4. 2 P-nya itu kita memakai 22/7 karena ini jari-jarinya kita anggap sebagai jari-jari 14 cm. Itu kelipatan dari 7. Ini berarti 14. Kita coret 2 4 kan ini 22 kali 2 itu 44 berarti 11 kali 2 22. Berarti ini benar, panjang busurnya 22. Keliling bangun ABC berarti kan busur tambah yang di sini 4 sisi tambah busur 1 juga 4 sisi sini ditambah busur berarti kan 4 sisi CD dan seterusnya itu ada. Itu panjangnya 26 kali 4 dikali ditambah 2 busur 22 kali 2 hasilnya 148. Ini salah, 128 salah, ini benar. Berarti di soal nomor 12 jawaban yang benar adalah pernyataan 1, 3, dan 5. Untuk pernyataan 2 dan 4 itu salah. Selanjutnya kita beralih ke nomor 13. Di nomor 13 kita disuruh memperhatikan gambar bangun ruang di samping, yaitu bangun tabung yang puncuknya itu setengah bola, setengah lingkar, setengah bola ya. Luas permukaan bangun ruang, luas permukaan pada gambar adalah, kita dihitung di sini. Pertama, kalau dilihat seperti ini berarti ini jari-jarinya setengahnya yaitu 7. Terus ini juga ikut, berarti tingginya kita menggunakan jari-jari tersebut 7. Kita hitung setengah lingkaran, setengah bola ini. Bola itu kan rumusnya 4 pi r kuadrat LP setengah bola, dan setengah bola berarti itu setengah 4 pi r kuadrat. Yang kalau kita coret berarti 2 pi r kuadrat. 222 per 7 kuadrat hasilnya 308. Kemudian ini selimut tabung. Selimut tabung itu kalau dijabarin berarti kayak ini ya. Dimana kalau melungkernya ini kita gunakan di sini ya. Ini yang melungker ini itu didapat dari keliling lingkaran. Yang mana keliling lingkaran kan 2 pi r ya. Ini 2 pi r. Terus yang kesininya itu berarti tingginya. Kalau 27 kan sampai pucuk di sini,
tapi nek selimutnya doang berarti 27 dikurangi 7 hasilnya 20 cm doang yang menurut selimut tabungnya. Ini 20, kita kali 2 kali, kan ini yang 2 pi R kali T, berarti 2 per 7 kali 7 kali tingginya itu 20, hasilnya 880. Alas tabung sekarang, alas tabung berarti yang lingkaran gini, itu kita pakai luas lingkaran. Luas lingkaran itu berapa? Ya, pi R kuadrat. Yang mana pi R kuadrat itu 22 per 7 pi-nya, R kuadratnya itu 7 per kuadrat, hasilnya 154. Nah, itu dijumlah semua. 308 tambah 880 tambah 154. Hasilnya 1342 cm persegi. Jawabannya yang E. Selanjutnya nomor 14. Nomor 14 kita disuruh memperhatikan gambar sketsa di samping. Sebidang tanah berbentuk jajar ginjang. Ini bentuknya jajar ginjang. Di bagian tengah taman tersebut akan dibuat taman. Yang ini tamannya, itu yang ini. Taman bunga berbentuk jajar ginjang juga dengan ukuran panjang 20 cm. Panjang itu 20 cm, 20 meter. Tingginya itu 12 meter. Di sekeliling taman akan ada jalan. Ini jalan. Yang dimaksud jalan ini. Diketahui tanah dan taman sebangun. Ini perlu di garis bawahi, di highlight. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Lebar sebidang tanah lebih dari 15 meter tetapi kurang dari 20 meter. Itu pernyataan pertama. Kita cari apakah benar atau salah. Kuncinya di tanah dan taman sebangun. Berarti kita gunakan kunci itu. Untuk mencari itu berarti kita ketahukan alasnya udah tahu, tingginya juga yang taman tahu, tapi tinggi untuk tanah atau luas tanah itu gak tahu. Kita cari yang luas tanah ini. Berarti alas tanah. Bentar. Alas tanah per alas taman sama dengan tinggi tanah per tinggi taman. Alas tanahnya itu 30 ya. Ini 30 per tinggi alas tamannya itu 20. Tinggi tanahnya itu 12. Tanahnya itu gak diketahui. Masih tinggi tanah aja ditulis itu, tinggi tamannya itu 12. 30 bagi 20 itu 1,5. T per 12. Berarti tingginya 12 kali 1,5 itu 18. Tingginya 18. Tinggi atau luas tanah itu 18 meter. Di mana 18 itu lebih besar daripada 15 dan lebih kecil daripada 20. Berarti pernyataan 1 dapat dikatakan benar. Selanjutnya, luas sebidang tanah lebih dari 550 meter persegi. Luas sebidang tanah kita dapat hitung. Ini kan udah diketahui kalau 18, ini tanahnya yang di luar ya. Berarti luas tanah ini
itu 30 kali 18, hasilnya adalah 540. Dilihat dia pernyataannya kok 550, berarti gak sesuai, ini salah. Pernyataan ketiga, luas jalan di sekeliling taman itu 300 meter. Dan luas jalan berarti kan luas tanah ya dikurangi luas taman. Nah, luas tanahnya udah ketahui 540, dan luas tamannya kita hitung. Berarti kan 12 kali 20, hasilnya 240 meter persegi. Berarti 540 juga 240, hasilnya 300 meter persegi. Sesuai untuk pernyataan 3, berarti jawabannya benar. Untuk nomor 14, yang benar adalah pernyataan 1, pernyataan 2 itu salah, pernyataan 3 benar. Begini perhitungannya. Nomor 15. Perhatikan pada KLMN OPQR di sini. Berdasarkan gambar, tentukan pernyataan berikut yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Jarak antara rusuk KL dan QR ditunjukkan oleh ruas kaki. KL itu yang ini, dan QR itu yang di sini ditunjukkan oleh kaki. Kaki itu yang berarti yang sini, menyilang sini. Jadinya kayak gini gambarnya. Benar-benar menyilang seperti ini. Itu salah. Ini salah. Itu gambaran 3 dimensi. Jarak antara itu pernyataan 1 berarti salah. Kemudian pernyataan 2, jarak antara rusuk KL dan QR ditunjukkan oleh ruas garis LG. Kalau LG itu berarti yang sini, dan itu benar. Karena kalau digambar ini itu bentuknya kayak gini. Rusuk yang berada di sini dapat dikatakan sini, berarti kan dapat sini kan. Itu benar. Jarak antara PG itu yang di sini, PQ itu yang sini, dan LMRO itu berarti LMRO berarti yang gini. Nah, jaraknya itu lebih dari 6/5 6/5 maksudnya. Itu harusnya enggak. Begitu juga dengan 12/5 menurut perhitungan saya. Kalau perhitungan saya itu carinya kayak gini, kita dipotong ke sini, itu potongnya itu yang arah sini, sama seperti konsep yang tadi. Tapi ada juga yang bilang itu harus tegak lurus, tapi pada dasarnya untuk bisa jarak itu harus juga berpotongan. Jadi sembarang titik di ruas PG itu bisa kena dari sembarang titik di LMRO. Di dalam perhitungan saya, kalau kita menggambarkan 12 terus ini kan juga 6, kan kayak gini. Ini kurang panjang ya, bentar. Ini kita ambil 12 lah, 12 terus ini 6, yang sisi sini 12 6. Nah, terus kan sama saja kayak gini ya. Ini bentuknya segitiga di sini. Itu berarti bentuknya yang diambil sini. Kan bentuknya kayak gini. Untuk bisa dikatakan jarak bidang. Nah, dalam perhitungan bisa digambar seperti ini. 6 kali 12/2
kali 180. 180 itu dapat dari mana? 180 itu hasil Pythagoras dari 12 kuadrat 144 tambah 36 kuadrat 6 kuadrat 36 144 tambah 36 itu 180 kali T per 2 yang hasilnya nanti 6 per 2 6 kali 12 sama dengan 180 kali T. 180 akar 180 dapat disederhanakan menjadi 6 akar 5 kali T. Kita silang sehingga 12 per akar 5 sama dengan T. Kita kali dengan bilang yang sama, berarti 12 akar 5 kali 5 per akar 5. Ini berarti 12 akar 5 per 5. Yang hasilnya otomatis lebih kecil daripada 12 akar 5 kalau dibagi. 12 bagi 5 itu lebih kecil daripada angka 12. Kan? Logikanya gitu. Nah ini berarti tepat. Harusnya ini lebih kecil. Kalau lebih dari itu bisa, tapi terlalu jauh jaraknya. Berarti antara pilihan jawabannya yang perlu dipertanyakan menurut saya. Atau lebih ini bisa jadi ambigu. Kalau kita mengambil lebih dari 6,5 itu kejauhan. Tapi juga 12 bagi 5 itu kan 2 sekian. Dan itu juga nggak bisa. 12 bagi 6 aja 2. 12 akar 5 bagi 5. Berarti kan nggak sampai 6 per 5 ya. Kalau kita buat gitu. Atau enggak ya bilangannya entah berapa. Dan di sini tepat 12 akar 5. Itu juga kurang tepat juga. Berarti untuk pilihan pernyataan kedua dan keempat itu dikosongkan atau ya karena tidak tahu. Ini saya juga masih mempertanyakan soal ini. Yang pernyataan kelima, jarak antara rasus KL dan GR. KL itu yang ini, yang tadi kita singgung di pernyataan 1 dan 2, dan GR itu yang ini. Berarti kan jaraknya yang 9 sama 6 ini, segitiga 9 sama 6. Ini kan ini F, ini L, ini G. Kalau di sini 9 berarti kan ini 6. Kita Pythagoras sisi samping berarti kan ditambah untuk mencari sisi miringnya, tambah 6 kuadrat 11 kuadrat itu 81 tambah 6 kuadrat itu 36. Hasilnya 81 tambah 36 itu 117. Dapat disederhanakan 117 itu bisa didapat dari 9 kali 13. 9 keluar jadi 3 berarti tersisa 13. Jadi tinggal 3 akar 13. Ini benar. Yang pilihan ketiga dan keempat itu masih dipertanyakan. Jadi hitungannya gini. Untuk nomor 15, pernyataan 1 dan 2 benar, pernyataan 2 dan 5 itu benar, pernyataan 1 salah, pernyataan 3 dan 4 masih dipertanyakan soalnya. Atau kemungkinan soalnya itu salah. Tapi kalau kalian menjumpai kalau soalnya itu benar atau hitungan saya yang kurang tepat, cara saya pendekatannya saya lakukan itu kurang tepat, mohon untuk dikoreksi dan beritahu saya untuk bisa saling belajar. Terima kasih. Sekarang nomor 16. Segitiga ABC mempunyai koordinat titik A min 3,4, B min 1,0 dan C 0,2. Segitiga ABC ini ditranslasikan oleh titik T 4,6 menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut.
Pertama kita cari dulu untuk mendapatkan A aksen, B aksen, C aksen itu gimana. Suatu titik ditranslasikan terhadap titik. Sama di sini ada titik A lah misalnya, itu X dan Y ditranslasikan oleh titik T yaitu A dan B. Maka A aksennya itu X tambah A, Y tambah B, begitu. Dapat dipahami? Maka dari itu kita lanjut ke pernyataan pertama. Titik A aksen yaitu 3,4 ditranslasikan terhadap titik T 4,6 berarti min 3 tambah 4,4 tambah min 6, berarti langsung saja min 3 tambah 4 itu berapa? 1 dan 4 dikurangi 6 itu aja, hasilnya min 2. Nah, aksen 1, min 2. Ini pernyataan nomor 1 benar. Untuk B aksen berarti min 1 tambah 4 0 min 6. Hasilnya B aksen itu 3 min 6. Ini minnya enggak ada, berarti salah. Selanjutnya pernyataan nomor 3. Titik C 0,2 ditranslasikan jadi 0 tambah 4 2 dikurangi 6. C aksennya itu 0 tambah 4 4 2 kurangi 6 min 4. Benar, 4, min 4 benar. Berarti jawaban untuk soal nomor 16 pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah, dan pernyataan 3 benar. Lanjut ke nomor 17. Ini sama konsepnya. Titik S ditranslasikan, titik T X aksen, terus X aksennya di rotasi 90 derajat berlawanan. Seperti tadi, kalau translasi berarti kan X tambah A, Y tambah B, gitu. Berarti titik S aksen itu 1 tambah 3, 4 tambah 1. Hasilnya 4,5. Dan untuk rotasi 90 derajat berarti kan rotasi 90 derajat kita jelasin. Hasilnya XY. Nah, dirotasikan rotasi 90 derajat berlawanan berarti itu min Y, X dibalik terus dinegatifin. Jadi kalau ini dirotasi 90 derajat berarti min 5,4. Jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 18. Kita ini diberi pertanyaan, tentukan pernyataan berikut. Jawaban lebih dari 1 tentang gambar segitiga sin konstan. Kita cari tegaskan dulu, sin itu demi, cos itu sami, tan itu desa. Gambarannya seperti ini. Ada alfa, depannya itu ini, sampingnya itu ini itu miring ini. Sini itu demi,
depan miring, berarti 2/3. Ini berarti salah, ini juga salah, kebalik, ini kebalik. Terus cos itu berarti cos kan sami kan, samping miring, itu sama saja bentuknya, bisa diubah seperti ini. Akar 5 kali 1 kan sama dengan kayak gini ya, jadi ini benar. Terus berarti yang ini salah otomatis kan, yang ini benar, ini bukan otomatis salah. Terus tan itu desa, depan samping 2/5, ini benar. Nomor 18, jawaban yang benar itu pernyataan 3 dan 5, pernyataan 1, 2, dan 4 salah. Selanjutnya kita beralih ke nomor 19. Riko membantu ayah membersihkan jendela lantai 2 rumah mereka. Mereka menggunakan sebuah tangga sepanjang 5 meter yang disandarkan pada dinding rumah. Ujung atas tangga tepat berada di bawah jendela yang ingin dibersihkan. Bagian bawah tangga diletakkan 1,2 meter dari dasar rumah. Dari dinding rumah. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan ya atau tidak untuk setiap pernyataan berikut. Kita gambarkan dulu. Ini di lantai atau tanah, ini dinding, tangganya ini tangganya 5 meter kan, diletakkan 1,2 meter dari dinding dasar dinding rumah. Nah, untuk menentukan jendelanya itu gimana? Pernyataan 1, apakah kita dapat menghitung, ini jendela ya, di sini jendela, dapat menghitung jendela menggunakan rumus cos sami, samping miring. Dan ini kalau kita sama-sama tahu samping 1,2, miringnya 5 meter, berarti ya nggak bisa, ini jendelanya itu nggak bisa ya, nggak ditemukan dengan cos, berarti pernyataan nomor 1 salah. Pernyataan kedua, apakah Riko dapat menghitung tinggi jendela dengan rumus sin A demi depan samping? Sepertinya benar, karena yang dicarikan ininya ya, depan miring. Ini benar. Apakah makin kecil sudut tangga, makin kecil antara tangga dan tanah itu makin tinggi jendela yang dapat jangkau? Tidak. Logikanya gini, kalau ini semakin kecil, kalau sudut jendela kan berarti arahnya ke sini, berarti tangganya itu semakin pendek, jendela yang dijangkau itu semakin rendah. Kalau ke sini berarti itu tangganya itu bakal ke sini, dan kemudian jendela yang dapat dijangkau otomatis lebih tinggi. Kalau lebih kecil itu lebih rendah, kalau lebih besar itu lebih tinggi. Nah, ini kebalikannya, makin kecil kok tambah makin tinggi, berarti ini salah. Pernyataan 3 salah. Jawaban untuk nomor 19 jadinya pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar, pernyataan 3 salah. Kemudian kita lanjut nomor 20. Ini data ya. Ini dijumlahkan aja. Ini nilai matematika dari siswa kelas 12. Pertanyaan pertama, jumlah seluruh siswa pada data tersebut itu 80. Kita jumlahkan frekuensinya, semua dihitung, hasilnya cuma dapat 79. Yang otomatis salah, meskipun beda 1 salah, tetap salah. Pernyataan 1 salah. Pernyataan 2, siswa yang memperoleh nilai di bawah 76 ada 10 anak. 76 ini kalau di bawahnya
Jadi totalnya tuh dari 66 sampai 75 itu ada 18 anak. Berarti ini salah. Gak 10 anak. Kalau 10 kan 71 sampai 75. Tapi kan yang di bawah 76 itu 71, 75, 66 sampai 70. 10 tambah 8, 18. Berarti ini salah. Frekuensi kumulatif jumlah keseluruhan nilai kurang daripada 86 ada 48 anak. 86 kan sini. Kalau ini semua dijumlahkan itu berapa? Dihitung-hitung 12 tambah 18 itu kan 30 tambah 10 40 tambah 8 48. Benar. Yang ini benar. Kemudian siswa yang memperoleh nilai antara 81 sampai 90. 18 tambah 15 itu 33. Ini juga benar. Jumlah siswa yang memperoleh nilai lebih daripada 90 atau 30 anak. Jadi kan 91 sampai 100. Dan ini ada 16 anak. Kasusnya sama seperti yang di bawah 76 itu tadi. Yang enggak dihitung itu enggak cuma 91 sampai 95, tapi 91 sampai 100. Totalnya ada 16 anak. Berarti ini salah. Jawaban untuk nomor 20, pernyataan 3 dan 4 itu benar. Selain itu pernyataannya salah. Kemudian kita berlanjut ke nomor 21. Diketahui data berikut 72, 75, 78, 80, dan X. Ada 5 data. Jika kata-kata tersebut adalah 77, nilai X adalah kata-kata itu kan semua dijumlahkan. Dibagi dengan jumlah bilangan. Kan ada 5 bilangan 72, 75, 78, 80, dan X. Yaitu hasilnya 77 kata-katanya. Kita coba. Berarti 77 kali 5. Ini dipindah ruas atau ya kedua ruas dikali 5. Gampangnya 77 kali 5 itu berapa? 77 kali 5 itu hasilnya 385. Nah ini kemudian dijumlah semua. 72 tambah 75 tambah 78 tambah 80 hasilnya 305. Tambah X sama dengan ini. Kita pindah ruas atau kedua ruas itu dikurangi 305 hasilnya 80. 385 dikurangi 305 itu hasilnya 80. Maka jawabannya yang D. Kemudian kita mengerjakan soal nomor 22. Panitia lomba desain grafis menyiapkan hadiah dalam bentuk voucher, maka menyediakan 3 voucher blender untuk elektronik, terus 5 voucher makan dari restoran berbeda. Setiap pemenang hanya mendapatkan 1 voucher. Tentukan benar atau salah. Ada total 8 cara untuk membagi voucher yang diberikan kepada pemenang pertama. Pemenang pertama berarti kan dapat kesempatan untuk mendapatkan salah satu dari 8. Kita menggunakan apa itu? Yang ini. 8 kemungkinan. Berarti ada 8 cara untuk mendapatkannya. Kan dari listrik itu 3, dari makanan itu 5 tambah 3 ada 8. Ada 8 cara. Berarti benar. Nah, jika panitia mendapatkan 2 voucher elektronik lagi, atau listrik ini elektronik ya, maaf ya, elektronik.
Berarti kan 3 tambah 2 kan 5. Jadi voucher makannya 5 tambah 5 itu ada 10 cara. Jadi benar jika penawaran pertama mendapatkan 1 voucher elektronik. Jadi kan 8 kurangi 1 oleh pemenang pertama. Apapun itu mendapatkannya, entah makanan, entah elektronik. Berarti kan sisa 7 voucher. Berarti pemenang kedua itu ada 8 cara. Kemungkinan panitia memilih hadiah. Berarti bukan 6. 6 itu pemenang ketiga, bukan pemenang kedua. Pemenang kedua mendapatkan 7 variabel cara atau 7 kemungkinan. Berarti ini salah. Sekarang nomor 23. Sebuah klub sepak bola sepak takraw memiliki 12 pemain dengan kemampuan merata yang siap mengikuti turnamen. Mereka akan dibagi menjadi 3 regu, yaitu regu A, regu B, dan regu C. Setiap regu harus terdiri dari 3 pemain inti dan 1 pemain pengganti. Ibaratnya, ini ada lingkaran besar. Dan lingkaran besar ini dibagi menjadi 3 lingkaran kecil. Nah ini itu ada 4 pemain, 3 masing-masing itu adalah 3 inti dan 1 pengganti. Ini sama. Berarti kan ada 4 ya. Ada 4 pemain ini total. Kemudian dari 12 pemain tersebut 3 orang telah ditetapkan sebagai tekong pemain servis untuk tiap-tiap regu. Pemain intinya telah diisi 1, berarti sisa 2 inti dan 1 pengganti, sisa 3 doang. Misalkan Ali untuk regu A, Budi untuk regu B, dan Chandra untuk regu C membutuhkan regu dimulai dari regu A, kemudian B, kemudian C. Ini urutannya. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban benar lebih dari 1. Dari 9 pemain kan 12 ya. 12. Terus 3 pemain telah diambil untuk tekong. Berarti kan 9 pemain. 9 pemain yang belum mendapatkan posisi kan. Berarti ya cuma ada berapa cara untuk diisi ke regu A, pemain inti regu A. Pemain inti itu masing-masing regu A sampai regu C itu cuma butuh 2 lagi. Satunya udah diisi tadi untuk tekong. Udah 9 dikombinasi diambil 2 itu berapa ada caranya. Ini pakai kombinasi ya. Berarti kan 9 faktorial dibagi 9 kurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. 9 faktorial 9 kurangi 2 berapa? 7 faktorial 2 faktorial 9 8 7 faktorial. Ini dicoret berarti sisa 2 faktorial atau 2 kali 1 2 4 9 kali 4 36 dan 36 itu enggak sampai 500, enggak sampai, berarti ini salah. B1 itu berarti pernyataan 1, pernyataan selalu salah. Dan pernyataan 2, setelah pemain inti regu A terbentuk
bahwa KUA terbentuk berarti kan dari 9 dikurangi 2 ada 6 orang lagi. Ada 9 cara untuk memilih pemain pengganti untuk regu A dari pemain yang belum terpilih. Ini cuma ada berapa ini? Bayangkan, maaf, 9 kurang 2 kan 7 ya, maaf. Dan 7 diambil 1 untuk pemain pengganti ya 7 doang caranya. Nggak sampai ada 9. Ini salah. Kemudian pernyataan ketiga. Setelah regu A lengkap, terisi semua, diambil 3 pemain, 2 pemain inti, 1 pemain pengganti. Berarti 9 kurangi 3. Berarti kan sisa 6. Dan ada 15 cara untuk memilih pemain inti dari regu B, dari pemain yang belum terpilih. Dari 6 diisi pemain inti, pemain di regu B cuma kurang berapa? Pemain regu B kurang 2. 6 kombinasi 2. Ya, cara ngitungnya kayak gini tadi. Hasilnya itu 15 cara. Yang ini benar. Pernyataan keempat. Setelah posisi pemain inti di regu B terisi. Pemain inti udah terisi nih. 6 pemain diambil 2 untuk pemain inti regu B. Sisa 4 pemain doang. Ada 4 cara untuk memilih pemain pengganti untuk regu B. 4 diambil 1. Ya, ada 4 cara itunya seperti ini. Oke. Jadi ini juga benar. Sekarang pernyataan terakhir, pernyataan 5. Jika regu A dan regu B sudah terbentuk, berarti kan masing-masing regu kan 3 pemain, 2 inti dan 1 pengganti yang belum terisi. Dan 6 itu sudah regu A dan B kan masih 3 tambah 3, 6. 9 kurangi 6 itu ada 3 pemain doang yang tersisa untuk regu C. Nah, berarti ya cuma ada 3 doang. 3 diambil 2 kali 1 diambil 1. 3 diambil 2 untuk pemain inti. Ini untuk pengganti. Hasilnya cuma 3 kali 1 doang. Hasilnya 3 cara tuh. Gak sampai itu 210. Ini ngaco. Ini salah. Jadi inilah soal nomor 23. Pernyataan yang benar itu cuma pernyataan 3 dan 4. Pernyataan 1, 2, dan 5 itu salah. Dalam mengerjakan soal ini, Anda diminta untuk benar-benar paham untuk bacaannya itu kayak gimana, pembagian kelompoknya itu gimana, pemain yang telah habis itu gimana, terus cara menghitung kombinasi. Kalau perlu pelajari kombinasi terus permutasi juga, tapi ini di soal ini itu pakai kombinasi. Terus kemudian peluang itu materi sebelum kombinasi juga. Terus dalam mempelajari kombinasi nanti juga ada yang namanya faktorial. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Begitu juga 10 faktorial, 10 kali 9 dan seterusnya. Seperti itulah faktorial. Kalian bisa lihat atau belajar sendiri tentang itu. Ini hitungan nomor 23. Coba kalian lihat untuk dipelajari. Sekarang kita beralih ke nomor 24. Sebuah kantong berisi 5 bola merah, 3 bola hijau, dan 2 bola kuning. 1 bola diambil secara acak. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan ya atau tidak untuk setiap pernyataan berikut. Totalnya bola 5 tambah 3, 8. 8 tambah 2, 10. 5. Kita tentukan peluang. Apakah peluang mendapatkan bola merah lebih besar dari bola kuning? Peluang bola merah 5 dari 10. Berarti 0,5. Peluang kuning karena ada 3. Bentar.
peluang hijau dulu ya. Hijau itu dari 3 dari 10 0,3. Kuning 2 per 10 0,2. Apakah 0,5 itu lebih besar daripada 0,2? Ya tentunya iya, berarti benar. Karena ini 0,5 merah, 0,2 nya kuning. Terus apakah bola kuning yang kemungkinan 0,2 itu lebih besar? Peluangnya sama dengan peluangnya hijau? Ya jelas tidak, berarti ini salah. 0,2 tidak sama dengan 0,3. Apakah peluang mendapatkan bola bukan merah? Berarti kan ada 100 peluang, terus dikurangi peluangnya merah 0,5, sisanya 0,5 atau 50%. Tepat, tidak lebih dari 50% itu tidak. Begitu. Ini perhitungan peluangnya. Untuk soal nomor 24, pernyataan 1 benar, pernyataan 2 dan 3 salah. Oke, teman-teman. Nomor 25, 3 siswa Andi, Tito, dan Vian akan mengikuti ulangan harian susulan matematika. Peluang tiap-tiap siswa untuk mencapai nilai KTTP atau kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Peluang Andi lulus atau mendapatkan KTTP itu 4/5, Tito 2/3, Vian 3/4. Berdasarkan informasi peluang Andi, Tito, dan Vian mencapai KTTP, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataan pertama, peluang bahwa hanya satu di antara 3 siswa tersebut yang mencapai KTTP adalah 11/60. Pertama kita perlu tahu peluang berhasilnya dan peluang tidaknya berarti 1/4. 1 dikurangi 4/5 hasilnya 1/5. Cara ngitungnya gini, 1 kurangi 4/5, 1 kan bisa dibuat saat 5/5 kan 5/5 kan 1, berarti kan ini dikurangi kamu menyebut juga hasilnya 1/5 itu, dan seterusnya gitu. Ini juga 1/3, yang ini juga 1/4. Nah, untuk menghitung pernyataan pertama, kan ada hanya satu yang mencapai KTTP, berarti ada iya, tidak, iya, tidak, atau tidak, iya. Begitu kemungkinannya. Berarti kan kayak Andi berhasil, yang lainnya gagal. Itu total peluangnya 4/60. Gantian yang Tito doang nih yang berhasil, yang lainnya gagal. Peluangnya 2/60. Terus Vian doang yang berhasil, selainnya gagal. Itu peluangnya 3/60. Nah, kalau ini semua dijumlahkan, totalnya 9/60, bukan 11/60. Berarti ini salah. Selanjutnya ke pernyataan kedua. Peluang bahwa tepat 2 siswa mencapai KTTP, berarti kan iya, tidak, iya, iya, tidak, iya, atau tidak, iya. Ini kemudian. Jadi kan kayak Andi berhasil, cuman Vian doang yang gagal.
peluangnya itu 8/60. Kalau yang cuma titelnya yang gagal, peluangnya 12/60. Cuman Andi yang gagal. Itu totalnya 6/60. Kalau dijumlahkan semua, itu hasilnya 13/30. Kan 16, 18 tambah 8, 24. Apa? 24 balikan 12/30 ya. Ada gimana sih? 4 tambah 4 kali 2 8, 4 kali 3 15, 3 kali 6 6, 18 ya 26 bagi 13 26/60 kan, hasilnya nanti 13/30. Itu salah, bukan 13/15, juga salah. Nah, pernyataan ketiga, walau bahwa tidak satu pun siswa mencapai KTP, berarti kan semua gagal semua nih, dengan 1/5, 1/3, dan 1/4. Total peluang gagalnya itu 1/60, bukan 1/20. Pernyataan ketiga salah. Berarti di soal nomor 25 semua pernyataannya itu salah, nggak ada yang benar. Dan sekian, itu nomor 25. Sekian saya sebagai Wilafa mengucapkan terima kasih telah melihat sampai akhir. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya manusia biasa yang jauh dari kata sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.